Saudara-saudari terkasih, pada renungan kelima ini, Romo Roberto Pasolini menekankan bahwa kita dapat menjalani masa kini dan mengalami kebangkitan jika kita mempercayakan penderitaan dan luka kita kepada Kristus daripada mencari penghiburan dalam berhala-berhala palsu. Tantangan sejati dalam perjalanan kita bukan hanya melewati kematian, tetapi menyadari bahwa hidup yang kekal sudah dimulai di sini. Seringkali kita tertipu oleh gagasan bahwa hanya ada dua kategori manusia, yang hidup dan yang mati. Injil Yohanes melalui kisah kebangkitan Lazarus menantang pandangan ini. Orang yang benar-benar mati bukan hanya mereka yang berhenti bernafas, tetapi juga mereka yang terjebak dalam ketakutan, rasa malu, dan terbelenggu. Lazarus yang terbungkus kain kafan hingga gerakannya terbatas, melambangkan kita semua ketika membiarkan diri terbelenggu oleh harapan dan pola pikir yang kaku, sehingga kehilangan kebebasan batin kita. Marta dan Maria ketika menghadapi kematian saudara mereka menunjukkan iman yang bersyarat. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Pola pikir ini mencerminkan anggapan tentang Allah yang seharusnya selalu turun tangan untuk menyelamatkan kita dari penderitaan. Namun, Yesus tidak datang untuk menghapus penderitaan, melainkan mengubahnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Maka pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apakah kita akan mati, tetapi apakah kita sudah benar-benar hidup dengan kepercayaan penuh kepada Kristus dan firman-Nya. Tantangan ini juga tampak dalam kisah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, yang meskipun putus asa, tetap berani menjamah jubah Yesus demi mendapatkan kesembuhan. Keadaannya melambangkan seluruh umat manusia. Kita mencari obat, mencari kehidupan, tetapi seringkali mengandalkan berhala-berhala palsu yang justru membuat kita semakin kosong. Hanya perjumpaan dengan Kristus yang dapat membawa kesembuhan sejati, bukan sekedar fisik tetapi juga batin, kemampuan untuk percaya dan merasa diterima. Yesus berkata kepadanya, "Anakku, imanmu telah menyelamatkanmu." Menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya sekedar campur tangan eksternal dari Allah, tetapi terwujud dalam kemampuan kita untuk membuka diri terhadap kehadirannya. Hal yang sama berlaku dalam pengakuan dosa dan setiap pengalaman rekonsiliasi. Bukan sekedar tindakan formal, tetapi sebuah proses di mana hati kita kembali menemukan kepercayaan pada Allah yang benar-benar menghendaki kita hidup. Kebangkitan Lazarus dan perempuan yang sembuh dari pendarahan menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah kita hanya menunggu kematian, ataukah kita sudah mulai mengalami kebangkitan? Hidup kekal bukan sekedar hadiah di masa depan, tetapi kenyataan yang bisa kita pilih sejak sekarang, dengan menjalani hidup dalam kebebasan, harapan, dan kepercayaan kepada Allah yang memanggil kita menuju kepenuhan hidup.